Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Nur Aili Tarwaida. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas jurnal penutup akuntansi perusahaan jasa. Jurnal penutup merupakan suatu jurnal untuk menutup akun-akun nominal yang telah disusun dalam laporan keuangan. Akun nominal merupakan akun sementara perusahaan jasa yang terdiri atas pendapatan dan beban. Selain menutup akun-akun nominal, jurnal penutup juga disusun untuk menutup akun prive, pembantu modal, dan akun modal. Dengan cara kita akan memindahkan akun nominal ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi, di mana nanti pada saat kita menutup, akun-akun nominal tersebut nanti akan bersaldo 0. Nah, bagaimana cara menutup jurnal penutup? Langsung saja kita akan membuat contoh pencatatan jurnal penutup. Di sini Ibu contohkan jurnal penutup. Jurnal penutup ini sama dengan jurnal umum. Ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Yang pertama, kita akan membuat atau menolkan akun-akun pendapatan. Nah, dalam hal ini, data yang kita ambil bisa kita lihat di data laporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang sudah kita buat, di sini ada akun pendapatan jasa dan akun pendapatan sewa. Nah, totalnya 38.650. Nah, ini akan kita letakkan di posisi debit. Seperti kita ketahui, pendapatan ini biasanya kita letakkan di posisi kredit. Nah, untuk menolkan saldo akun pendapatan, maka akun-akun pendapatan ini akan kita letakkan di sebelah atau di posisi debit. Jadi akun pendapatan jasa senilai 30.150 dan akun pendapatan sewa senilai 8.500. Kemudian posisi kredit ini kita catat sebagai ikhtisar laba rugi dengan nilai 38.650. Ini didapat dari penjumlahan akun pendapatan jasa dengan akun pendapatan sewa. Yang kedua, kita akan menolkan akun-akun beban. Nah, akun beban ini juga kita ambil dari laporan keuangan. Nah, di sini ada akun beban gaji, beban listrik, dan beban iklan ya. Juga ada akun beban perlengkapan, penyusutan peralatan. Nah, seluruh beban ini kita akan letakkan di posisi kredit. Jadi seluruh beban akan kita letakkan di posisi kredit. Kemudian posisi debitnya ini akan kita catat sebagai ikhtisar laba rugi dengan nilai Rp22.335. Nah, saldo ini kita ambil dengan cara menjumlahkan seluruh akun-akun beban yang tertera di posisi kredit. Jadi, akun beban tadi seluruhannya akan kita jumlahkan, kemudian hasilnya akan kita letakkan di posisi debit dengan mencatat sebagai akun ikhtisar laba rugi. Nah, yang ketiga, kita akan mencatat
akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan saldo akun ikhtisar laba rugi ke akun modal. Nah, kita lihat dulu apakah perusahaan mengalami laba apa rugi. Nah, ternyata perusahaannya mengalami laba. Sehingga format jurnal penutup yaitu ikhtisar laba rugi di debit dan modal di posisi kredit. Nilainya ini kita ambil dari nilai laba perusahaan, yaitu sebesar 16.315. Kita lihat labanya 16.315 ya. Ini kita ambil dari laporan laba rugi. Nah, jadi kita mencatatnya nanti ikhtisar laba rugi di debit, kemudian modal di kredit. Nah, bagaimana kalau perusahaan mengalami kerugian? Nah, kalau perusahaan mengalami kerugian, maka formatnya akan kita balik. Modalnya di sebelah debit, ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Ya, dengan jumlah kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Jadi untuk laba, formatnya ikhtisar laba rugi di posisi debit, sedangkan modal di posisi kredit. Tapi kalau perusahaan mengalami kerugian, maka posisinya akan kita balik. Ya, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian yang terakhir kita akan menutup akun private. Nah, akun private ini kalau misalnya perusahaan ada memiliki private, maka kita akan mencantumkan akun private. Nah, ini datanya bisa kita ambil di laporan perubahan ekuitas. Ya. Kita lihat di sini di laporan perubahan ekuitas ada akun private sebesar 1.000. Ya. Dan ini akan kita letakkan di posisi debit. Di posisi debitnya berupa modal, dan di posisi kreditnya berupa prime. Ya. Jadi biasanya prime ini kita letakkan di sebelah atau di posisi debit ya. Nah, tapi kalau untuk menutup jurnal penutup, maka posisinya akan kita balik. Jadi posisi prime-nya akan kita letakkan di kredit, sedangkan di posisi debit kita cantumkan atau kita catat sebagai modal. Kenapa kita mencatat sebagai modal? Karena prime ini bagian dari modal dan akan mengurangi modal. Ya, dan akan mengurangi modal. Sehingga modal kita letakkan di posisi debit. Ya. Karena modal biasanya diletakkan di posisi kredit ya. Tapi kalau modal berkurang, maka letaknya di posisi debit. Ya, jadi kalau misalnya ada prime, maka formatnya modal di posisi debit, prime di posisi kredit. Setelah itu kita akan menjumlahkan jumlah penutup dan jumlahnya juga harus seimbang. Ya. Sebesar Rp77.300 atau Rp77.300. Demikian presentasi untuk jurnal penutup. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.